Pak Marsiano, selamat sore, salam olahraga. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik, Pak Marsiano juga kabar baik ya Pak Marsiano? Baik. Kebetulan saya sedang ada di Aceh Tengah untuk satu acara event olahraga. Oke, baik. Ini di Aceh Tengah ada event olahraga juga. Nah, Pak Marsiano, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia juga, Pak Marsiano. Namun kenapa kita baru menggelar PON Pantai Perdana pada November 2026 ini? Terima kasih ya atas pertanyaannya. Sebetulnya PON Pantai ini memang adalah multi event nasional pantai yang pertama dikerjakan di Indonesia. Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat sebagai komite yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan olahraga nasional. Kita kan selama ini punya PON yang 4 tahunan sekali. Tetapi mulai 2028 ini, PON ke-22 2028 ini nanti kita akan fokus kepada cabang-cabang olahraga Olimpiade saja. Oleh karenanya, saya selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya juga harus memikirkan cabang-cabang olahraga lain yang juga menjadi anggota KONI Pusat yang saat ini kita punya 81 cabang olahraga, agar mereka juga event-event nasional. Dari situ kami berpikir bahwa selain Pekan Olahraga Nasional yang 4 tahunan yang titik beratnya adalah cabang-cabang olahraga Olimpiade, kami juga menggelar PON-PON yang lain seperti 2025 kemarin kami menggelar Pekan Olahraga Nasional Bela Diri. 2026 ini kami akan menggelar Pekan Olahraga Nasional Pantai. Mengapa? Karena selama ini beach game itu ada untuk ASEAN, untuk Asia, bahkan ada World Beach Game. Tapi kita tidak punya gelaran olahraga pantai tingkat nasional. Oleh karena itu, mulai tahun ini kita menggelar yang namanya PON Pantai. Gitu kira-kira, Luna. Oke, baik. Pak Marsiano, ini salam kenal dengan Hana, Pak Marsiano sebelumnya. Oke. Kabar baik ini Pak Marsiano. Nah, Pak Marsiano, bagaimana PON Pantai pertama ini juga diselaraskan dengan visi Astacita Presiden Prabowo dalam mencetak atlet berprestasi dunia ini, Pak? Pasti. Kita pada saat Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024, beliau mencanangkan Astacita. Astacita nomor 4 itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga. Maknanya bahwa prestasi atlet-atlet kita harus lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Pola pembinaan olahraga kita juga harus lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Oleh karena itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang bertanggung jawab dalam pembinaan olahraga prestasi, yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi olahraga, kami segera menyelaraskan dengan cita-cita atau visi Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu Astacita nomor 4. Salah satunya dikaitkan dengan keadaan negara kita. Kita adalah negara samudra, di mana-mana negara maritim yang laut itu setiap provinsi ada lautnya. Oleh karena itu, saya memandang bahwa olahraga air ini juga harus menjadi salah satu prioritas dari Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kita tingkatkan segala macam cabang-cabang olahraga pantai
Sehingga nanti pada saat kita ikut serta di dalam beach game, kita ikut serta di dalam ASEAN, Asia maupun World Beach Game, kita sudah lebih siap dan kita tidak dipermalukan negara maritim tapi prestasi cabang olahraga airnya jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karenanya pada Pekan Olahraga Nasional Pantai yang pertama ini, KONI Pusat mempertandingkan 10 cabang olahraga pantai. Ya, baik. Nanti ada 10 cabang olahraga ya Pak Marsiano. Pak Marsiano, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Boleh bergabung ya Pak Marsiano ya? Boleh, silakan. Baik, ada Pak Roni di Jakarta. Selamat sore Pak Roni, salam olahraga. Saya Mbak Hana Pratiwi, Pak Marsiano Norman. Apa kabar Pak Roni? Baik, alhamdulillah. Aspirasi saya seperti ini Pak Marsiano. Ketika ada atlet yang sudah masuk SEA Games, Asian Games dan Olimpiade, kalau bisa atlet tersebut jangan dimasukkan juga ke PON gitu Pak, supaya penjaringan bibit-bibit dari bawah itu biar muncul ke permukaan gitu loh Pak Marsiano. Sehingga ke depannya selain mereka juga akan berkancah di SEA Games, Asian Games dan Olimpiade, pembibitan tersebut biar muncul gitu Pak, sehingga mereka yang sudah masuk SEA Games tidak masuk ke PON tersebut, supaya persaingannya itu tidak berat itu loh Mbak. Baik. Kalau kita jadi pemain nasional itu kalau lawan dari daerah itu di daerah pasti kalah Mbak. Baik Pak Roni. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Ya. Kita ke Bone terlebih dahulu. Ini ada Pak Upi di Bone yang telah bergabung. Selamat sore Pak Upi, salam olahraga. Selamat sore olahraga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Upi. Ya, selamat sore Pak Marsiano, salam olahraga. Salam olahraga, Jaya. Ya, Jaya Pak. Sebenarnya saya selaku selaku orang selatan yang punya garis pantai yang punya garis pantai sangat panjang, artinya mendukung sekali dengan diadakannya nanti di PON pantai ini. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan ada bukan cuma pembinaan olahraganya, ya mudah-mudahan dengan PON pantai ini bisa mengangkat, mempromosikan wisata pantai kita yang ada di Indonesia ini, karena Indonesia ini kan kita bersama bahwa banyak sekali pantainya. Jadi perlu sekali diangkat ke depannya mudah-mudahan. Baik. Terima kasih Pak Ufi di Bone. Selamat sore. Baik Pak Marsiano, silakan ditanggapi tadi Pak Roni di Jakarta. Jadi ada aspirasinya ketika atlet yang sudah masuk SEA Games, Asian Games, ini jangan lagi dimasukkan ke PON begitu, supaya memang muncul ke permukaan atlet-atlet lainnya, ada pembibitannya muncul begitu. Seperti apa tanggapannya ini Pak Marsiano? Terima kasih Pak Rudi, Pak Upi atas beberapa masukannya, terutama yang pertama ya, masalah Pekan Olahraga Nasional itu dikhususkan untuk pembinaan atlet-atlet yang belum pernah mengikuti SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade. Itu adalah hal yang betul-betul sangat positif ya. Hal ini sedang menjadi pertimbangan kami dengan pimpinan cabang olahraga. Banyak pimpinan cabang olahraga yang sudah memberlakukan kelompok umur. Jadi untuk misalnya salah satu cabang olahraga, apakah itu renang, apakah itu angkat besi, yang boleh ikut PON hanya usia 23 ke bawah misalnya. Pemberlakuan tingkat umur. Tetapi kalau tadi dari Pak Rudi kan kita lihat prestasinya. Kalau mereka sudah levelnya SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade, tidak usah ikut PON supaya memberi kesempatan kepada atlet-atlet lain untuk kita bisa memantau lebih dalam prestasi mereka, potensi mereka, sehingga ke depan mereka-mereka ini kan memang kita harapkan menjadi atlet pelapis dan atlet utama. Bapak
Pak Rudi, Pak Upi ya, bahwa pertama Pekan Olahraga Nasional itu adalah satu proses pembinaan yang awalnya Pekan Olahraga Kabupaten Kota, kemudian Pekan Olahraga Provinsi, baru Pekan Olahraga Nasional. Selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya selalu berharap bahwa yang menjadi juara-juara Olimpiade, juara-juara Asian Games, juara-juara SEA Games, itu adalah juara-juara Pekan Olahraga Nasional. Oleh karena itu, jenjang pembinaan itu akan terlihat. Tetapi beri saya waktu ya untuk kita tidak bisa berlakukan itu dalam waktu yang singkat. Karena apa? Kita juga harus memberi kesempatan pertama kepada KONI provinsi yang menyiapkan kontingen mereka dalam Pekan Olahraga Nasional. Supaya mereka juga mulai dari sekarang menyiapkan atlet-atlet mudanya yang ke depan akan menjadi atlet-atlet andalan kita. Itu sedang kita proses dan dalam pertimbangan, dan sudah beberapa cabang olahraga setuju memberlakukan itu. Tapi dari 81 cabang olahraga masih ada cabur-cabur yang meminta waktu untuk diberlakukannya setelah mereka siap. Jadi hal itu kami dukung sepenuhnya. Kemudian dari Pak Upi ya, Bapak, kita memang mensinergikan, kita berkolaborasi ya dalam penyelenggaraan event-event olahraga. Kita tidak hanya melihat kejuaraan-kejuaraan itu sebagai kejuaraan yang mengukur prestasinya, tetapi beberapa dampaknya. Yang pertama, tentunya Indonesia, negara maritim yang begitu indah ini, kita juga harus gandeng yang namanya sport tourism. Destinasi-destinasi wisata yang luar biasa itu juga harus kita jadikan salah satu tempat penyelenggaraan event-event nasional maupun internasional ke depannya. Saya menyambut baik, Bapak, dan saya memang sekarang bekerja sama dengan para kepala-kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati atau wali kota, untuk kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi menyelenggarakan event-event yang punya nilai tambah untuk sport tourism dan juga tentunya untuk industri olahraga. Dalam setiap event-event olahraga, saya berharap UMKM atau pegiat-pegiat industri olahraga memanfaatkan event itu untuk mempromosikan produk-produk buatan dalam negeri kita sendiri. Sementara itu, mungkin Mbak Hana bisa mengembangkan lagi hal-hal yang ingin diketahui oleh para pendengar RRI Pro 3 yang kita cintai ini. Oke, baik. Nah, Pak Marsiano juga disebutkan ini tadi ada lokasinya di Jakarta begitu ya, Pak Marsiano ya. Kenapa gitu harus di Jakarta? Apalagi kan kita juga punya destinasi yang lainnya begitu ya. Ada wisata pantai alami seperti Bali atau mungkin juga Lombok ini, Pak Marsiano. Pertama, Pekan Olahraga Nasional Pantai ini kan memang yang pertama. Kebetulan pada saat kami mulai mensosialisasikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Pantai ini, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung menyambut sangat baik untuk bersedia menjadi tuan rumah event yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Ancol? Di Ancol itu kita bisa mempertandingkan 10 cabang olahraga pantai yang tadi telah saya sampaikan. Kita bisa membuat event open water swimming dan polo air, kemudian juga selam laut, kemudian untuk basket 3-on-3 di pantai, bola tangan, voli pantai, modern pentathlon, triathlon, tekbol, rugby, dan layar kita akan pertandingkan, dan semua itu bisa dikerjakan
di Ancol. Oke. Dampaknya nanti Hana, Ya. pada saat penyelenggaraan event olahraga ini, saya berharap bahwa pengunjung Ancol akan datang berlimpah. Mereka di samping dia rekreasi, mereka juga menyaksikan pertandingan-pertandingan event olahraga terkait dengan PON Pantai. Juga pada saat event tersebut digelar, juga UMKM yang ada di Ancol itu semua memanfaatkan ini dengan banyaknya penonton yang datang. Yang pertama memang di Ancol, di Jakarta. Kemudian 2028 nanti kan kita akan ada PON ke-22 tahun 2028 di NTB. Jadi NTB saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan PON. Kalau untuk Bali, Hana, Ya. Bali itu sering digunakan untuk kejuaraan-kejuaraan internasional dari cabang-cabang single event yang dilakukan oleh cabang-cabang olahraga. Beberapa waktu yang lalu saya juga hadir pada kejuaraan padel internasional. Ya. Kemudian saya juga pernah hadir dalam kejuaraan dunia e-sport di Bali. Kemudian juga kejuaraan internasional pickleball dan lain sebagainya. Saya rasa Bali tidak diragukan untuk menjadi tuan rumah. Dan pengalaman kami, peserta-peserta dari negara-negara sahabat, mereka sangat antusias kalau diundang ke Bali. Bahkan mereka ingin memperpanjang stay-nya selama di Bali itu kalau ada event, sehingga itu manfaat untuk pariwisatanya besar. Tetapi kita kan juga harus memberi kesempatan daerah-daerah yang lain. Ya. Baik. Nah, Pak Marsiano, KONI Pusat kan juga menekankan aturan kalau setiap cabang olahraga ini baru bisa dipertandingkan kalau memang diikuti minimal 5 provinsi. Terkait juga peta antusiasme lalu juga kesiapan daerah-daerah lain dalam menyambut ajang baru ini seperti apa, Pak Marsiano? Jadi kami kemarin baru saja melakukan peninjauan venue di Ancol dengan 10 cabang olahraga yang hadir, dari pengurusnya, dari technical delegates-nya. Mereka sangat antusias. Saya sangat bangga melihat antusiasme mereka, dan saya yakin PON Pantai pertama ini akan sukses seperti halnya pada saat kami menggelar Pekan Olahraga Nasional Bela Diri yang pertama di Kudus tahun 2025 yang lalu, dan 2027 nanti kita akan menggelar PON Bela Diri yang kedua. Oke, baik. Berarti kalau untuk dari antusiasme sudah antusias begitu semua pesertanya ya. Lalu juga ini KONI Pusat meminta supaya penyelenggaraan dioptimalkan dalam waktu 1 pekan dengan prinsip memanfaatkan fasilitas yang memang sudah ada di Ancol begitu, tanpa membeli alat baru. Apakah konsep low budget high impact ini akan menjadi blueprint baru untuk penyelenggaraan PON reguler ke depan supaya tidak menyisakan venue mangkrak ini, Pak Marsiano? Betul. Jadi sekarang ini kita sudah mulai dalam persiapan PON 22 di NTB, belajar dari PON-PON yang lalu. Kita dalam menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional, baik bela diri maupun pantai maupun yang 4 tahunan itu, kita tidak menghamburkan dana untuk membangun venue-venue baru. Karena justru itu yang jadi beban. Dan kita juga nggak bisa menutup mata ya, bahwa venue-venue bekas PON, baik itu yang ada di Sumatera Utara dan Aceh, kemudian di Papua, kemudian di Jawa Barat, kemudian di Kalimantan Timur, di Riau, penggunaannya setelah PON tidak optimal, tidak maksimal. Banyak daerah karena sesuatu dan lain hal, mereka memang tidak mampu merawat apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah didukung pemerintah pusat dengan dana yang begitu besar. Oleh karena itu, sekarang penyelenggaraan PON itu kita mengoptimalkan venue yang sudah tersedia. Bahwa dalam waktu yang ada mereka melakukan renovasi-renovasi, oke, itu baik. Tetapi tuan rumah
NTB NTT tidak meminta dibangunkan venue baru. Mereka mengoptimalkan, kemudian kami punya jalan setelah berkoordinasi dengan Menpora atas arahan Bapak Presiden juga agar PON itu juga memperhatikan masalah efisiensinya walaupun masalah prestasinya tetap harus optimal. Oleh karena itu cabang-cabang olahraga Olimpiade yang venue-nya tidak ada di NTT dan NTB kita geser ke Jakarta. Karena Jakarta pernah jadi tuan rumah Asian Games, pernah jadi tuan rumah single event kejuaraan-kejuaraan dunia, yang venue-nya sudah siap, dan kami juga mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, bahwa beliau welcome untuk venue-venue yang ada di Jakarta digunakan untuk penyelenggaraan PON yang venue-nya tidak tersedia di NTT dan NTB. Demikian juga dengan PON Pantai. Kita juga tidak membangun venue baru. Kita gunakan Ancol itu, ya namanya juga Pekan Olahraga Nasional Pantai, ya kita lakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Badan Olahraga Dunianya, tetapi prestasi itu juga tentunya menjadi sasaran utama bagi kita. Kita tidak mau hanya event ini sudah berjalan, tetapi tidak ada hasil prestasinya. Event seperti PON Pantai, PON Bela Diri itu salah satu tolok ukur keberhasilannya adalah prestasi atlet-atletnya. Kalau ada pemecahan-pemecahan rekor, baik itu rekor nasional, rekor Asia, rekor ASEAN, maupun rekor dunia, itu adalah salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan satu event olahraga. Baik Pak Marsiano, ini juga tampaknya publik sudah tidak sabar begitu untuk menantikan bagaimana PON Pantai Perdana ini. Terima kasih Pak Marsiano telah memberikan update terkininya. Semoga sukses nanti untuk penyelenggaraan PON Pantai Perdana ini. Selamat sore Pak Marsiano, salam olahraga. Terima kasih Jaya, terima kasih banyak. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman berbicara terkait mengapa Indonesia butuh PON Pantai Perdana. Nanti juga kami akan mengupdate informasi lainnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.